Untuk selanjutnya ini ada COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Istilah COBIT adalah COBIT dirancang sebagai alat penguasa IT yang membantu dalam pemahaman dan manajemen risiko, manfaat, evaluasi yang berhubungan dengan IT. COBIT merupakan kerangka panduan tata kelola teknologi informasi dan atau sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan. COBIT memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT kontrol seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebuah organisasi dari sisi penerapan IT. COBIT berorientasi proses. Secara praktis, COBIT dijadikan suatu standar panduan untuk memberikan panduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Untuk pengguna COBIT ada siapa saja, yaitu ada COBIT digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi. Dan selanjutnya ada sejarah COBIT. COBIT dikeluarkan pada tahun 1996, dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA atau Information System Audit and Control Association. Ada 5 versi COBIT yang sudah diterbitkan, itu ada versi pertama diterbitkan pada tahun 1996, yang versi kedua tahun 98, untuk versi 3.0 pada tahun 2000, untuk versi COBIT 4.0 pada tahun 2005. COBIT sebuah kerangka kontrol teknologi informasi. Adapun untuk visi dan misi COBIT, yaitu untuk visinya sebagai model untuk penguasaan IT, misinya melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari semua informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer. COBIT Framework, di sini ada 3 tahapan framework dari COBIT, yaitu IT Resource, IT Process, dan Business Recruitment. Untuk COBIT terdiri dari 4 domain, yaitu Planning and Organization, kemudian ada Acquisition and Implementation, Delivery and Support, Monitoring and Evaluation. Untuk COBIT Framework atau IT Process, Plan and Organize atau Acquire and Implement. Untuk topiknya, strategi dan taktik merencanakan visi organisasi infrastruktur. Dan selanjutnya ada kerangka kerja atau framework COBIT, yaitu ada 8: mengamankan aset sistem informasi atau aset safeguarding. Yang kedua ada efektivitas sistem, efisiensi sistem, memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi atau availability, confidentiality, reliability, data integrity. Yang terakhir ada menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini. Mengamankan aset sistem informasi atau aset safeguarding, aset informasi suatu entitas seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, sumber daya manusia, file atau data, dan fasilitas teknologi informasi lainnya harus dijaga dengan sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi misefisiensi,
efektivitas dan penyalahgunaan aset entitas. Efektivitas sistem informasi entitas memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi memberikan manfaat dan ketepatgunaan teknologi informasi dalam operasi. Efisiensi sistem menjadi sangat penting ketika sumber daya kapasitas yang dimiliki oleh entitas menjadi terbatas. Jika cara kerja dari sistem aplikasi komputer menurun, maka pihak manajemen, dalam hal ini mewakili entitas, harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena satu sistem dapat dikatakan yang keempat ada memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi. Berhubungan dengan ketersediaan dukungan atau layanan teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara berkelanjutan terhadap proses usaha atau bisnis entitas. Semakin sering terjadi gangguan, maka berarti tingkat ketersediaan sistem terkendala. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Fokus kerahasiaan di sini adalah perlindungan terhadap informasi dan supaya terlindung dari akses dari pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab. Meningkatkan keandalan atau reliability berhubungan dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengelolaan organisasi, pelaporan dan pertanggungjawaban. Yang kedua ada menjaga integritas data. Salah satu konsep dasar sistem informasi, data memiliki atribut-atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi atau laporan yang benar. Menjaga integritas data atau data integrity, faktor utama yang membuat data berharga bagi entitas adalah pentingnya untuk menjaga integritas data. Makna penting data atau informasi bagi pengambilan keputusan adalah peningkatan kualitas data sehingga dapat memberikan informasi bagi para mengambil keputusan. Nilai data bagi pesaing entitas. Jika data tersebut berguna bagi pesaing, maka kehilangan data akan memberikan dampak yang buruk bagi entitas. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Menaati seluruh peraturan yang berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.